kasih. Aku merasakan aliran darah panas mengalir ke kepalaku. Dia berpikir kalau aku menakutinya, sehingga wajah Bella pun menjadi pucat dan dia juga mengeluarkan kartu ATM lain. Di kartu ini ada 400 juta, jadi totalnya 500 juta. Terima kasih sudah menyelamatkan aku saat itu. Aku pun tidak bisa mengendalikan rasa amarahku. Jangan bicara soal uang terus denganku. Aku telah dipenjara selama 3 tahun secara tidak adil. Bagaimana kamu akan memberiku kompensasi? Kamu jangan menyudutkan aku terus. Kapan aku membuatmu masuk penjara? Bella terlihat marah, tapi dia masih terintimidasi oleh kata-kataku. Direktur Bella, tentu saja kamu tidak ingat. Aku tertawa terbahak-bahak. Setelah aku mengalahkan pria gendut sialan itu, dia memasukkan aku penjara selama 3 tahun. Wajah Bella mendadak menjadi tegang dan mulutnya gagap. Tidak mungkin, aku bahkan menyuruh keluargaku untuk mencarimu. Mereka bilang kalau kamu mengambil uang itu. Ucapan Bella membuatku marah. Uang, uang, uang. Sialan, kamu lahir dari lubang uang. Aku membuka bajuku dengan paksa dan memperlihatkan otot-otot yang sudah aku latih di penjara. Apa yang ingin kamu lakukan? Bella ketakutan dengan melangkah mundur ke belakang. Perlahan aku mendekatinya, menunjukkan bekas yang mencolok di dadaku sambil berkata, kamu lihat, bekas luka ini berasal dari polisi yang menyundutku dengan putung rokok ketika aku akan pergi ke dalam penjara. Bella menatap kosong ke dadaku dengan puluhan bekas luka lainnya di tubuhku. Wajahnya menunjukkan emosi. Setelah itu, Bella langsung mengangkat telepon untuk menghubungi seseorang dan memastikan bahwa aku bertemu dengan keluarganya pada waktu itu. Tidak lama kemudian, kedua belah pihak bertengkar sengit dan Bella menjadi marah. Setelah menutup telepon, Bella terdiam sejenak. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya sambil menggigit bibir dan berkata, maaf, saat itu keluargaku menipuku dengan mengatakan bahwa kamu baik-baik saja. Aku sungguh tidak menyangka sudah melukaimu dan mengirimmu masuk penjara. Dia membungkuk dengan penuh ketulusan dan berkata, aku akan memberimu kompensasi atas semua kerugian yang aku timbulkan selama 3 tahun terakhir, termasuk secara fisik dan mental. Kompensasi? Bagaimana caramu memberiku kompensasi? Tanyaku dingin. Kali ini Bella tidak menyebutkan uang lagi. Jika butuh sesuatu, kamu tinggal bilang ke aku. Selama itu bisa kulakukan, aku akan melakukannya. Aku tidak mengatakan apa-apa dan berjalan ke arahnya. Aku meletakkan tanganku di dinding, menjepit dia di antara kedua tanganku, sambil mengamati wajahnya yang begitu cantik. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan melakukan kesalahan apapun. Bella menjadi gugup dan nafasnya terengah-engah. Aroma khas wanita tercium di wajahku. Mustahil kalau tidak mengatakan bahwa Bella adalah orang yang paling cantik dan cukup seksi di antara semua gadis yang pernah kutemui. Pada saat itu, tiba-tiba aku ingin membalas dendam. Aku ingin mencurahkan isi hatiku ke tubuhnya yang hampir sempurna, melepaskan penghinaan yang aku bangun selama 3 tahun terakhir dengan tatapan yang melamun, sedih, dan kesal. Kamu tadi mengatakan, selama itu bisa kamu lakukan, kamu akan melakukannya kan? Tanyaku dingin. Bella mendongak dan tanpa sadar mengangguk. Oke, kau bisa menempelkan wajahmu ke dinding selama setengah jam. Apa yang akan kamu lakukan? Bella membeku, wajahnya tiba-tiba memerah. Direktur Bella tahu, namun masih bertanya. Aku langsung tertawa. Tentu saja, itu gerakan yoga. Percayalah, aku suka berlatih yoga. Wajah Bella berubah dari merah menjadi pucat, matanya yang tajam dan menunjukkan ekspresi jijik. Obrolannya ambigu. Aku tersenyum. Tidak bisakah kamu berbicara tentang apapun, Direktur Bella? Aku tidak butuh uang. Aku hanya ingin membuatmu menghadap dinding selama setengah jam. Bella terus mengendus.
Tiba-tiba lututku terbentur di antara kedua kakinya, sehingga membuatnya takut sampai tubuhnya bergetar. Dia ingin membuka mulutnya untuk berteriak minta tolong. Saat ini, aku agak membungkuk untuk mencium bibir Bella. Dengan tatapan musuh yang hampir akan membunuh, aku dengan rakus menggigit aroma manis di gadis ini. Berciuman sebentar, aku merilekskan tanganku ke dinding, mundur beberapa langkah, membuka kancing bajuku, dan memandangi Bella seolah-olah dia selamat dari kecelakaan dengan dadanya masih naik turun dengan sangat keras. Kalau Direktur Bella tidak mau menghadap dinding, maka aku bisa menciummu sekali lagi untuk mendapatkan keuntungan. Bella marah dan wajahnya memerah. Keluar! Tiba-tiba dia menuju ke arah pintu dengan suara tinggi dan tegas berkata, "Kamu dipecat. Lelaki nakal sepertimu tidak pantas bekerja di perusahaan kami." Aku langsung tersenyum acuh tak acuh. Direktur Bella, hutangmu ke aku belum selesai. Jadi, kamu tidak punya hak untuk memecatku. Sebelum pergi, aku juga menertawakannya. Teknik ciuman Direktur Bella sangat buruk. Itu membuat bibirku sakit. Di balik jeritan Bella yang marah, aku menarik pintu kantor dan segera keluar. Aku pergi ke tangga, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Aku menghisapnya sambil memikirkan apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Aku berpikir aku sudah menyinggung Bella, tapi aku tidak peduli karena gadis itu membuatku masuk penjara selama 3 tahun. Sudah dapat diprediksi, selanjutnya Bella pasti akan memikirkan cara untuk menyulitkan aku. Dalam asap rokok yang berputar-putar, aku sempat berpikir, jika aku meminta uang darinya sekarang dan pergi, mungkin aku bisa memulai hidup baru. Akan tetapi, selama 3 tahun aku di penjara, membuatku tidak ingin membiarkan gadis itu pergi dengan mudah. Aku tertawa terbahak-bahak mengejek diriku sendiri. Aku tidak tahu sejak kapan aku menjadi tipe orang yang paling kubenci. Layar HP tiba-tiba menyala. Ada pesan baru terkirim. Ternyata dari mantan pacarku yang bertuliskan, "Belva, aku memberimu kartu ATM dengan saldo 5 juta. Ambillah dan jaga dirimu baik-baik. Aku akan menikah." HP-ku langsung terlepas dari tangan. Aku memendamkan wajahku di antara kedua tangan sambil mengutuk kalimat cinta yang terkutuk dengan sangat lama. Lalu, aku bangkit dan berjalan menuju ke kantor Bella. Aku memutuskan untuk tidak pergi, namun akan tetap tinggal di sini untuk menyiksa gadis ini setiap hari. Ketika aku berjalan menuju kantor Bella, aku mendapatkan ketenangan dan mengetuk pintu. Setelah mendengar suara masuk dari dalam, aku mendorong pintu untuk masuk. Bella yang sedang istirahat di atas sofa, saat dia melihat orang yang masuk itu adalah aku, wajah cantiknya tiba-tiba pucat. "Apa yang masih kamu lakukan di sini?" Aku menahan emosiku dengan acuh tak acuh, berkata, "Direktur Bella, aku datang untuk memberitahumu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku asistenmu." Bella mengurutkan kening. "Bukankah aku sudah memberitahumu kalau kamu dipecat?" "Maaf, aku baru saja menandatangani kontrak kerja. Dalam situasi ini, tidak ada pelanggaran yang serius dan merugikan kepentingan perusahaan. Kamu tidak bisa memecatku sesuka hatimu. Aku akan meminta Departemen SDM secara sepihak membatalkan kontrakmu. Pada saat yang sama, aku akan memberimu sejumlah uang yang sesuai dengan peraturan itu. Setelah itu, kamu pergi." Jika Direktur Bella serius merencanakan seperti itu, tidak apa-apa. Aku akan mencari manajer umum atau beberapa orang dan memberitahu mereka bahwa 3 tahun yang lalu Direktur Bella mengirimku ke penjara. Setelah itu dia pergi dan sekarang dengan mudahnya memecatku dari perusahaan ini. Bella dengan marah dan berdiri dari sofa. Aku mencoba untuk tetap tenang. Apakah yang aku katakan salah? Bella tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi hanya menatapku dengan dingin. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya dia berbicara perlahan. "Apa yang kamu inginkan?" "Aku hanya ingin bekerja keras dan menghasilkan uang." Aku dengan tenang menjawabnya. "Aku
Aku bisa memberimu uang cukup untuk menutupi kerugianmu selama 3 tahun terakhir. Tapi kamu keluar dari sini. Nada suara Bella menjadi sangat tenang. Kali ini aku tidak marah, tapi tersenyum sambil berkata, "Oke, jika Direktur Bella memberiku 10 miliar, aku pastikan segera menghilang." 10 miliar? Kamu terlalu berlebihan untuk dirimu sendiri. Bella menatapku dengan sinis. Kenapa? Bahkan kamu seorang direktur tidak bernilai 10 miliar. Aku menjawabnya dengan sinis. Aku berani bertaruh, kalau kamu melelang malam pertamamu, akan ada banyak orang menyukainya. Lalu, apa yang kamu inginkan? Aku berhasil membuat Bella marah, bahkan nafasnya menjadi sesak. Atau kamu bisa tidur denganku untuk 1 malam, kataku sambil melihat dari ujung rambut hingga ke kaki.